Halo Sobat Momo. Selamat datang kembali di Cerita Momo, tempat kita akan menyelami kisah-kisah penuh inspirasi dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai petualangan emosional ini, yuk tunjukkan dukungan kalian. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo supaya gak ketinggalan cerita seru lainnya, dan yang paling penting, komen di bawah dengan nama dan kota kalian. Saya penasaran banget nih, dari mana saja Sobat Momo berasal? Siap untuk kisah yang akan menguras air mata, mengaduk emosi, tapi juga membangkitkan semangat. Namaku Kirana. Sejak kecil, hidupku adalah definisi sederhana dari biasa saja. Bukan yang paling cantik di sekolah, bukan pula yang paling pintar atau populer. Aku hanyalah Kirana, seorang gadis dengan mimpi-mimpi kecil dan hati yang penuh tawa. Lulus dari kuliah dengan IPK pas-pasan, aku langsung merintis usaha catering kecil-kecilan di kota kecilku, Wonosobo, Jawa Tengah. Sejak dulu, aku memang suka memasak dan senang melihat orang lain bahagia menikmati masakanku. Usahaku ini, meskipun belum besar, cukup untuk menghidupi diri sendiri dan sedikit menabung. Hidupku tenang, damai, dan aku merasa cukup bahagia dengan kesederhanaan yang kumiliki. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada ambisi yang menggebu-gebu, hanya rutinitas yang nyaman dan harapan akan masa depan yang sedikit lebih baik. Aku ingat betul saat pertama kali bertemu Wisnu. Sore itu, seperti biasa, aku sedang mengantarkan pesanan catering ke sebuah acara syukuran di salah satu gedung pertemuan. Tangan penuh dengan nampan berisi lauk pauk, kepalaku menunduk fokus agar tidak tersandung. Tiba-tiba, bruk, aku menabrak seseorang. Piring-piring di tanganku berguncang. Untungnya tidak ada yang tumpah atau pecah. Panik, aku mendongak, siap meminta maaf beribu kali. Di depanku, berdiri seorang pria tinggi, dengan senyum ramah yang langsung menular ke matanya yang teduh. Maafkan saya, Mas. Saya tidak lihat, kataku, pipiku memerah menahan malu. Pria itu tersenyum simpul. Tidak apa-apa, Mbak. Saya juga kurang hati-hati. Ada yang tumpah. Ia menawarkan bantuan untuk menata kembali nampan yang sedikit bergeser. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. Wisnu, nama pria itu, adalah putra pemilik acara syukuran yang kudatangi. Ia baru saja pulang dari Jakarta, mengelola beberapa bisnis keluarganya yang tersebar. Obrolan singkat itu berlanjut menjadi ajakan makan malam, lalu makan siang, dan tak terasa kami semakin dekat. Wisnu bukan tipe pria flamboyan atau terlalu romantis. Tapi dia punya caranya sendiri membuatku merasa istimewa. Dia pendengar yang baik, selalu tertawa lepas mendengar cerita-cerita konyolku, dan matanya selalu memancarkan ketulusan setiap kali menatapku. Ia membuatku merasa aman, nyaman, dan yang terpenting, dicintai. Keluarga Wisnu, dari luar, terlihat seperti keluarga ideal. Ayahnya, Pak Drajat, adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti dan transportasi. Ibunya, Bu Lastri, seorang wanita anggun yang aktif di berbagai kegiatan sosial. Wisnu punya seorang adik perempuan, Rina, yang seumuran denganku. Awalnya, mereka semua menyambutku dengan hangat. Bu Lastri sering memujiku sebagai gadis pekerja keras dan mandiri. Rina juga sering mengajakku mengobrol, dan sesekali curhat tentang pacarnya. Bahkan Pak Drajat, yang dikenal tegas, seringkali tersenyum ramah padaku. Aku merasa seperti menemukan keluarga baru yang besar dan hangat, impian setiap anak tunggal sepertiku. Namun, ada satu hal kecil yang kadang membuatku sedikit mengernyitkan dahi. Bu Lastri dan Rina, terkadang, tanpa sadar menunjukkan sedikit sikap superioritas. Mereka akan membicarakan merek tas mahal, liburan ke luar negeri, atau pesta-pesta mewah yang sulit kudapatkan. Aku menangkap tatapan sekilas yang menilai pakaian sederhana, atau tasku yang bukan dari brand ternama. Tapi, setiap kali aku mulai merasa tak nyaman, Wisnu akan segera merangkulku atau mengalihkan pembicaraan, membuatku melupakan perasaan itu. Mereka hanya belum terbiasa dengan kesederhanaanmu, Kirana. Kamu spesial apa adanya, bisiknya suatu kali, membuat hatiku meleleh. Aku meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah kekhawatiran berlebihanku. Mereka orang baik, dan aku yakin aku bisa beradaptasi. Cinta kami tumbuh subur, bersemi di tengah keramaian bisnis cateringku dan jadwal sibuk Wisnu.
Setelah 1 tahun pacaran, Wisnu melamarku di tempat pertama kali kami bertemu, di bawah rintik hujan sore hari yang romantis. Aku tak bisa menahan tangis haru. Rasanya seperti mimpi. Semua keraguan kecil tentang perbedaan latar belakang seolah sirna begitu saja dihempas kebahagiaan. Aku akan menikah dengan pria impianku, membangun keluarga kecil yang bahagia bersamanya. Pernikahan kami adalah perhelatan yang cukup besar, sesuai standar keluarga Wisnu. Gedung megah, catering mewah, tamu undangan dari kalangan atas. Aku mengenakan kebaya putih dengan payet berkilauan, dan Wisnu tampak gagah dalam balutan jas. Senyum tak pernah lepas dari bibirku. Aku melihat Pak Derajat dan Bu Lastri tersenyum bangga di pelaminan, dan Rina yang sibuk mengambil foto. Di mata mereka, aku melihat restu dan penerimaan. Hari itu, aku benar-benar percaya bahwa hidupku akan sempurna. Aku membayangkan pagi hari yang diisi aroma kopi buatan Wisnu, sore hari yang diisi tawa anak-anak kami, dan malam yang penuh kehangatan keluarga. Semua terasa begitu nyata dan indah. 2 tahun setelah pernikahan, kebahagiaan kami semakin lengkap dengan kehadiran malaikat kecil bernama Langit. Matanya bulat persis Wisnu, senyumnya cerah seperti matahari pagi. Proses persalinan memang melelahkan. Tapi begitu melihat wajah mungil Langit untuk pertama kalinya, semua rasa sakit itu lenyap digantikan kebahagiaan yang meluap-luap. Wisnu menangis haru saat menggendong putra pertamanya. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah memberiku anugerah terindah, bisiknya penuh cinta. Kelahiran Langit membawa kehangatan baru dalam rumah tangga kami. Wisnu jadi lebih sering pulang cepat, ingin menghabiskan waktu bersama jagoan kecilnya. Aku juga memutuskan untuk mengurangi jadwal catering, fokus mengurus Langit dan rumah tangga. Setiap pagi, rumah kami akan ramai dengan suara tangis manja Langit, disusul tawa renyah Wisnu yang menggodanya. Sore hari, aku akan membuatkan camilan dan kami bertiga duduk di teras, menikmati senja. Meskipun aku sudah tidak seaktif dulu di catering, aku tetap mengelola keuangan keluarga. Sejak awal pernikahan, Wisnu memang menyerahkan semua urusan itu padaku. Ia bilang, aku percaya penuh sama kamu, Kirana. Kamu lebih teliti dan jago mengatur uang. Ia juga sering meminta bantuanku mengurus beberapa berkas bisnisnya yang rumit, karena ia mengaku pusing dengan angka-angka. Awalnya aku pikir itu hal biasa, bentuk kepercayaan suami pada istrinya. Aku bahkan diam-diam menginvestasikan sebagian keuntungan bisnis cateringku dan sebagian pendapatan Wisnu ke beberapa instrumen investasi jangka panjang yang dulu sempat ku pelajari. Hasilnya lumayan, tanpa Wisnu atau keluarganya sadari. Aku bangga bisa berkontribusi lebih, membuat fondasi keuangan keluarga kami semakin kokoh. Hidupku terasa sempurna. Aku memiliki suami yang mencintaiku, seorang putra yang lucu dan menggemaskan, serta keluarga mertua yang meski kadang sedikit, begitu, tapi mereka tetap keluarga. Aku adalah istri dan ibu yang bahagia, hidup di rumah yang nyaman, dengan masa depan yang cerah membentang di hadapan kami. Aku tidak tahu, kebahagiaan yang kurasakan ini hanyalah permukaan dari lautan masalah yang tersembunyi jauh di bawahnya, menunggu waktu yang tepat untuk meledak dan menghancurkan segalanya. Kehidupan rumah tangga yang semula kurasa sempurna, perlahan mulai menunjukkan retakan kecil, seperti cermin indah yang mulai bergetar. Retakan itu dimulai dari hal-hal kecil, bisikan-bisikan halus yang awalnya kuabaikan. Ibu mertua, Bu Lastri, yang dulu memujiku sebagai menantu idaman, kini mulai sering melontarkan komentar-komentar bernada meremehkan. Kirana, masakanmu ini kurang asin sedikit, ya? Dulu waktu Wisnu kecil, ibu selalu masakan yang lebih gurih. Mungkin kamu perlu belajar lagi dari resep keluarga kita. Atau, bajumu itu bagus, tapi sepertinya kurang cocok untuk acara keluarga besar seperti ini. Rina punya banyak koleksi desainer, nanti bisa pinjam kalau mau. Awalnya, aku menganggapnya sebagai masukan biasa, mungkin Bu Lastri hanya ingin aku menjadi menantu yang lebih baik. Tapi lama-kelamaan, komentar itu semakin sering dan semakin menusuk. Terutama jika ada kerabat atau teman-teman sosialitanya berkunjung. Di depan mereka, Bu Lastri akan memujiku setinggi langit. Tapi begitu mereka pergi, ia akan kembali melontarkan kalimat-kalimat yang membuatku merasa kecil. Rina, adik iparku, juga mulai menunjukkan sikap yang sama. Ia yang dulu sering curhat padaku, kini lebih sering memamerkan barang-barang barunya, liburan mewahnya,
atau pencapaian kecilnya di kantor yang sebenarnya tak seberapa. Jika aku bercerita tentang langit atau hal-hal sederhana di rumah, ia akan menguap atau mengalihkan pembicaraan. Duh, Kirana, hidupmu itu kok datar banget, sih? Cuma di rumah, ngurus anak. Kapan-kapan ikut dong ke butik langgananku, biar penampilanmu lebih, wah, sedikit. Yang paling menyakitkan adalah reaksi Wisnu. Suamiku, yang dulu selalu membelaku dan menenangkanku, kini seolah berubah. Ia menjadi acuh tak acuh, atau lebih parah, terlalu patuh pada keluarganya. Setiap kali Bu Lastri atau Rina melontarkan komentar pedas, Wisnu hanya akan diam. Terkadang, ia hanya akan menatapku dengan tatapan meminta maaf, tapi tak pernah ada kata-kata pembelaan yang keluar dari bibirnya. Pernah suatu kali, Bu Lastri terang-terangan mengatakan di depan Wisnu, "Wisnu, kamu itu terlalu memanjakan Kirana. Dia kan cuma ibu rumah tangga, tidak perlu terlalu banyak ikut campur urusan bisnis keluarga. Nanti malah pusing sendiri." Aku menatap Wisnu, berharap ia akan membela. Tapi Wisnu hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu. Kirana memang lebih baik fokus mengurus langit di rumah." Hatiku mencelos. Rasanya seperti ada pisau tak kasat mata yang menghujam. Aku bukan hanya ibu rumah tangga, aku juga. Disinilah letak ironi terbesar dalam hidupku. Mereka menyebutku cuma ibu rumah tangga, tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Bahkan, beban, karena tidak menghasilkan uang sebanyak mereka. Padahal, tanpa mereka sadari, akulah yang sebenarnya memegang kendali penuh atas sebagian besar aset dan pendapatan keluarga mereka. Ini bermula dari kebiasaan Wisnu yang memang kurang teliti dan cenderung malas mengurus hal-hal administratif yang rumit. Sejak awal pernikahan, ia menyerahkan semua urusan bank, investasi, hingga pembayaran tagihan padaku. "Kamu kan lebih rapi, sayang. Aku pusing kalau sudah berurusan dengan angka-angka," katanya santai. Aku, dengan senang hati, mengambil alih tugas itu. Aku mengelola rekening pribadi Wisnu, rekening bersama, bahkan beberapa rekening bisnis kecil milik keluarga yang dipercayakan padanya. Aku ingat betul saat Pak Derajat, ayah mertuaku, menyerahkan beberapa dokumen penting kepadaku, termasuk akses ke beberapa rekening investasi dan properti atas nama Wisnu. "Kirana, Wisnu ini kadang ceroboh. Tolong kamu bantu dia urus ini semua, ya? Kamu kan teliti," kata Pak Derajat kala itu. Aku merasa terhormat dengan kepercayaan itu. Aku tidak tahu bahwa itu adalah pintu gerbang menuju kekuasaan finansial yang tak mereka sadari. Aku mulai mempelajari detail setiap aset. Bisnis transportasi keluarga Wisnu, yang terlihat besar, ternyata memiliki banyak celah dan manajemen keuangan yang kurang efisien. Properti-properti yang mereka miliki, beberapa di antaranya belum dioptimalkan. Dengan latar belakangku yang suka menganalisis dan belajar otodidak tentang investasi, aku mulai mengambil langkah-langkah strategis. Aku memindahkan sebagian dana dari rekening yang kurang produktif ke instrumen investasi yang lebih menguntungkan, tentu saja atas nama Wisnu atau nama perusahaan yang dikelola Wisnu, tapi dengan kendali penuh di tanganku. Aku merestrukturisasi beberapa pinjaman, menegosiasikan ulang kontrak-kontrak bisnis yang merugikan, dan bahkan menemukan beberapa aset tidur yang bisa dioptimalkan. Semua kulakukan diam-diam, dengan dalih, membantu Wisnu mengatur keuangan, atau merapikan berkas-berkas. Wisnu sendiri terlalu sibuk dengan hobinya atau terlalu percaya padaku, sehingga ia tidak pernah benar-benar memeriksa detailnya. Ia hanya tahu bahwa uang selalu ada, tagihan selalu terbayar, dan gaya hidup mewah mereka tetap terjaga. Setiap bulan, aku memastikan bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening pribadi Wisnu dan rekening operasional bisnis keluarga selalu tampak normal, bahkan sedikit meningkat. Aku menyisihkan sebagian besar keuntungan yang kuhasilkan dari manajemen rahasiaku itu ke rekening-rekening investasi yang hanya aku yang tahu aksesnya. Aku membangun kerajaan finansial di bawah radar mereka, memastikan bahwa roda kehidupan mewah keluarga suamiku tetap berputar, bahkan tanpa mereka tahu siapa sebenarnya yang memutar roda itu. Aku menjadi tulang punggung finansial mereka, bukan hanya untuk Wisnu dan Langit, tapi untuk seluruh keluarga besar suamiku, tanpa mereka sadari sepenuhnya. Bu Lastri bisa tetap arisan dengan teman-teman sosialitanya, Rina bisa membeli tas dan baju desainer terbaru, dan Pak Derajat bisa tetap menjalankan bisnisnya tanpa perlu pusing memikirkan detail keuangan yang rumit.
Mereka hidup dalam kemewahan yang kuciptakan, di atas fondasi yang kubangun dengan tangan dan otakku sendiri. Anehnya, semakin aku berkontribusi, semakin mereka meremehkanku. Mungkin karena aku tidak pernah menuntut pengakuan, tidak pernah memamerkan kemampuanku. Aku hanya melakukannya karena aku mencintai Wisnu dan ingin yang terbaik untuk keluarga kami. Aku pikir, dengan menjadi manajer keuangan tak terlihat ini, aku bisa membuktikan nilaiku, bahwa aku bukan hanya ibu rumah tangga biasa. Tapi, sepertinya aku salah. Mereka hanya melihatku sebagai sosok yang bisa diandalkan untuk urusan domestik dan administrasi yang membosankan. Mereka melihatku sebagai pembantu yang tidak perlu dibayar, yang bisa mengurus segala hal tanpa perlu banyak tanya. Dan yang paling menyakitkan, mereka melihatku sebagai beban yang menumpang hidup, padahal akulah yang menopang hidup mereka. Aku mulai merasa lelah dengan semua sindiran, semua tatapan meremehkan, dan sikap acuh tak acuh Wisnu. Setiap malam, setelah langit tertidur, aku sering merenung di depan laptop, melihat angka-angka di layar yang menunjukkan betapa besarnya kendaliku atas keuangan mereka. Aku bisa saja menarik semua ini kapan saja. Tapi, aku tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Aku mencintai Wisnu, dan aku tidak ingin menghancurkan keluarga yang telah kubangun. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, mereka akan melihatku lebih dari sekadar istri Wisnu, atau ibu rumah tangga. Aku berharap mereka akan melihat Kirana, wanita yang kuat, cerdas, dan berharga. Aku tidak tahu, harapan itu akan segera hancur berkeping-keping, dan semua kendali finansial yang kumiliki akan menjadi senjata paling mematikan yang pernah ada. Senjata yang akan kugunakan untuk membalas setiap luka, setiap hinaan, dan setiap tetes air mata yang telah mereka sebabkan. Angin pagi di Wonosobo berhembus lembut, membawa aroma embun dan janji hari yang cerah. Hari itu, tanggal 12 Juli, seharusnya menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupku. Hari ulang tahunku. Aku terbangun dengan senyum di bibir, perasaan bahagia menguar di seluruh penjuru hati. Usiaku genap 30 tahun. Sebuah angka yang, entah mengapa, terasa begitu penting. Aku merasa lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap detik yang kumiliki. Sejak seminggu sebelumnya, aku sudah menyiapkan semuanya. Aku memesan kue ulang tahun sederhana dari toko langganan yang selalu membuat kue kesukaanku. Aku bahkan diam-diam menyiapkan hadiah kecil untuk Wisnu dan Langit, sebagai tanda terima kasih karena telah mengisi hidupku. Aku membayangkan sore nanti, kami akan merayakan bersama, tiup lilin kecil, makan kue, dan mungkin Wisnu akan memberiku buket bunga favoritku. Sebuah perayaan kecil, intim, dan penuh cinta, persis seperti yang selalu kuimpikan. Pagi itu, aku bergegas menyiapkan sarapan kesukaan Wisnu dan Langit, nasi goreng dengan telur mata sapi dan sosis. Langit, yang baru berusia 3 tahun, dengan mata berbinar-binar mencium pipiku. Mama ulang tahun. Hore, serunya riang. Senyum manisnya adalah kado terindah bagiku. Wisnu, yang biasanya terburu-buru ke kantor, pagi itu sedikit lebih santai. Ia mengecup keningku sambil tersenyum. Selamat ulang tahun, sayang. Maaf, nanti siang ada rapat penting, jadi mungkin pulangnya agak malam. Hatiku sedikit mencelos mendengar itu, tapi aku berusaha mengerti. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting kamu pulang. Nanti kita makan kue bersama Langit. Tentu, jawabnya, namun ada nada datar yang tak kutangkap saat itu. Sepanjang hari, aku sibuk sendiri di rumah. Langit bermain dengan mainannya, dan aku sesekali melirik jam, menunggu Wisnu pulang. Aku sempat mengirim pesan ke Bulastri dan Rina, mengundang mereka untuk makan kue sore nanti. Balasan mereka singkat, "Oke, nanti kami usahakan." Aku tidak terlalu mempermasalahkan itu. Aku hanya ingin momen sederhana bersama keluarga kecilku. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana tegang mulai terasa seperti kabut yang perlahan menyelimuti rumahku. Menjelang sore, Bulastri dan Rina datang. Aku menyambut mereka dengan senyum cerah, namun senyumku luntur melihat ekspresi datar di wajah mereka. Tak ada ucapan selamat ulang tahun, tak ada pelukan hangat. "Mana Wisnu?" tanya Bulastri langsung, tanpa basa-basi. "Masih di kantor, Bu."
Katanya ada rapat penting. Mungkin sebentar lagi pulang. Jawabku, mencoba mempertahankan nada ceria. Rapat apa lagi? Ini kan hari ulang tahunmu, harusnya dia di rumah. Nada suara Bu Lastri mulai meninggi. Rina hanya diam, melipat tangan di dada, menatapku dengan tatapan sinis. Tak lama kemudian, Wisnu pulang. Ekspresinya terlihat lelah, namun ada sesuatu yang lebih dari itu, sebuah ketegangan yang kentara di raut wajahnya. Begitu masuk rumah, ia langsung disambut omelan Bu Lastri. Wisnu, kenapa kamu baru pulang? Istrimu ini ulang tahun, kok ya malah sibuk sendiri? Wisnu hanya menghela napas. Ada urusan mendadak, Bu. Urusan mendadak apa sampai lupa ulang tahun istrimu sendiri? Timpal Rina tajam. Aku mencoba menengahi. Sudahlah, Bu, Rin. Tidak apa-apa. Mas Wisnu kan memang sibuk. Justru kalimatku itu yang seolah menjadi pemicu ledakan. Bu Lastri menatapku tajam, sorot matanya penuh amarah yang entah datang dari mana. Cukup, Kirana. Kamu ini selalu saja membela Wisnu. Kamu tahu tidak, gara-gara kamu, semua jadi kacau. Aku mengerutkan kening. Kacau apanya, Bu? Kacau semua. Bisnis keluarga jadi lambat. Uang di rekening tidak bertambah. Jangan-jangan kamu ini yang tidak becus mengelola uang? Atau jangan-jangan, kamu yang menggelapkan uang kami? Hah? Bu Lastri meludahkah kata-kata itu secepat kilat, dengan nada menuduh yang membuatku terpaku. Darahku mendidih. Apa maksud ibu? Aku sudah berusaha mengelola semua dengan baik. Aku bahkan berhasil mencari investor baru untuk proyek yang macet. Investor baru apa? Jangan mimpi kamu, Kirana. Kamu ini cuma sampah yang numpang hidup di keluarga kami. Cuma beban yang tidak tahu diri. Sejak kamu masuk keluarga ini, semuanya jadi tidak jelas. Rina ikut menimpali, suaranya melengking tinggi, menunjuk-nunjukku dengan jari telunjuknya. Iya, kamu itu cuma parasit. Menguras harta anakku, menguras harta keluarga kami. Kami sudah muak denganmu. Teriak Bu Lastri, wajahnya memerah padam. Aku menatap Wisnu, mencari dukungan, mencari pembelaan dari pria yang dulu berjanji akan melindungiku. Tapi Wisnu hanya terdiam. Matanya menatapku, kosong, tanpa emosi, tanpa pembelaan. Justru, ia menghela napas panjang, seolah aku adalah masalah terbesar dalam hidupnya. Mas Wisnu, jelaskan pada Ibu dan Rina, siapa yang selama ini mengelola keuangan keluarga kita? Jelaskan, Mas. Suaraku bergetar, menahan tangis yang sudah di ujung mata. Wisnu menunduk. Sudahlah, Kirana. Jangan memperkeruh suasana. Kalimat itu, lebih dari segalanya, menghancurkanku. Pria yang kucintai, yang kupercaya, yang kupertahankan kehormatannya, kini membiarkanku dihina, bahkan seolah menyalahkan. Langit, yang sedari tadi duduk di sofa, mulai menangis ketakutan melihat pertengkaran kami. Tuh kan, anaknya saja rewel. Memang kamu itu pembawa sial. Pembawa masalah, hardik Bu Lastri, menatap jijik padaku. Keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Kami tidak sudi lagi melihat mukamu di sini. Kamu itu cuma aib. Bu Lastri menunjuk ke arah pintu depan, matanya menyala-nyala penuh kebencian. Iya. Pergi kamu. Bawa anakmu yang rewel itu. Rina menambahkan, mendorong bahuku pelan, namun dengan kekuatan yang cukup membuatku terhuyung. Aku terdiam, otakku seolah berhenti bekerja. Semua kata-kata pedih itu menghantamku seperti badai. Sampah, beban, parasit, aib. Dan Wisnu, suamiku, diam saja. Tidak ada perlawanan, tidak ada pembelaan. Bahkan tatapannya seolah ikut setuju dengan ucapan ibu dan adiknya. Air mataku tumpah, deras tak terbendung. Ini bukan lagi soal kue ulang tahun yang tak jadi dirayakan. Ini adalah kehancuran harga diri, pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Aku melihat ke sekeliling, rumah yang selama ini kurawat dengan cinta, kini terasa begitu asing, begitu dingin. Baik, kataku pelan, suaraku serak menahan tangis. Jika itu mau kalian. Aku berjalan terhuyung menuju kamar. Langit masih menangis,
memeluk kakiku erat. Dengan tangan gemetar, aku meraih tas selempang kecilku, memasukkan dompet dan ponsel. Hanya itu. Aku tidak punya niat mengambil apapun lagi. Hatiku terlalu sakit untuk peduli pada harta benda. Aku memakaikan jaket kecil pada langit, memeluknya erat, dan membimbingnya keluar dari kamar. Bu Lastri dan Rina masih berdiri di ruang tamu, dengan tatapan kemenangan yang menjijikan. Wisnu masih di sana, mematung, tanpa berani menatapku. "Pergi. Jangan pernah kembali," teriak Bu Lastri saat aku melangkah menuju pintu. Aku tidak menoleh. Aku menggenggam erat tangan langit, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang seharusnya menjadi surgaku, kini menjadi neraka. Di luar, langit mulai gelap, rintik hujan mulai turun. Dingin, sepi, dan aku merasa hancur berkeping-keping. Dengan seorang anak kecil yang masih menangis di pelukanku, dan hanya sedikit uang di dompet, aku tidak tahu harus pergi kemana. Malam ulang tahunku yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru menjadi malam pengusiran yang paling menyakitkan dalam hidupku. Mereka pikir aku adalah sampah. Mereka pikir aku adalah beban. Mereka tidak tahu, sampah yang mereka buang itu adalah berlian yang telah mereka kikis, dan beban yang mereka usir itu adalah tiang penyangga yang selama ini menopang seluruh kemewahan hidup mereka. Dinginnya malam menusuk hingga ke tulang, seolah mencerminkan dinginnya hatiku yang hancur berkeping-keping. Rintik hujan yang semakin deras membasahi kerudungku, dan pipiku terasa perih bukan hanya karena air mata, tapi juga karena tiupan angin pegunungan kota batu yang menusuk. Langit, putra kecilku, meringkuk ketakutan dalam pelukanku, isak tangisnya sesekali masih terdengar. Aku terus berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan kota yang remang-remang, berharap ada tempat yang bisa melindungi kami dari kejamnya malam dan, lebih dari itu, dari kejamnya kenyataan. Pikiranku berkecamuk. Sampah. Beban. Parasit. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak, berulang kali menghantam harga diriku. Bagaimana bisa? Bagaimana mereka tega? Setelah semua yang kulakukan? Setelah aku mendedikasikan hidupku untuk mereka? Dan Wisnu. Wisnu diam saja. Pengkhianatan itu jauh lebih perih daripada semua hinaan yang terlontar dari bibir ibu dan adik iparku. Rasanya seperti jantungku dicabut paksa, tanpa sisa. Aku merasa menjadi orang paling tidak berharga di dunia. Hidupku, yang baru saja kuanggap sempurna, kini runtuh tak bersisa hanya dalam hitungan jam. Aku tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap setelah mengurangi jadwal catering, dan yang terpenting, aku tidak punya siapa-siapa lagi di kota batu ini selain langit. Keluargaku di luar kota, cukup jauh di Jawa Tengah. Teman-teman terdekatku pun mungkin akan terkejut dan bingung jika aku tiba-tiba datang di tengah malam dengan keadaan seperti ini. Keputusasaan merayapiku, mencoba menelanku bulat-bulat. Aku memeluk langit erat, berusaha memberinya kehangatan di tengah hawa dingin yang menusuk. Aku menatap wajahnya yang basah air mata, bibirnya bergetar menahan isak. Demi langit, aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh hancur. Aku harus kuat. Aku adalah ibunya, satu-satunya yang dia miliki sekarang. Setelah berjalan hampir 1 jam tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti insting untuk menjauh dari rumah neraka itu, kakiku terasa pegal dan langit mulai tertidur pulas di gendonganku, kelelahan setelah menangis begitu lama. Aku melihat sebuah penginapan kecil yang tampak sederhana namun bersih, dengan lampu temaram di depannya. Sebuah plang kayu bertuliskan, "Penginapan Damai," tergantung di atas pintu. Dengan sisa uang yang tak seberapa di dompet, aku memberanikan diri masuk. Pemilik penginapan, seorang ibu parubaya berwajah ramah dengan kerudung sederhana, menatapku dengan tatapan iba. Mungkin ia melihat keadaanku yang kacau, rambut acak-acakan, wajah sembab, dan seorang anak kecil tertidur di pelukan. Tanpa banyak bertanya, ia memberiku kunci kamar termurah, seolah mengerti bahwa aku sedang dalam kesulitan. Malam itu, di kamar penginapan yang sempit dan berbau apek, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit yang damai dalam tidurnya, hatiku perih. Masa depannya tergantung padaku. Aku tak bisa membiarkan anakku hidup menderita karena keegoisan dan keangkuhan orang lain. Aku mengusap air mataku, mencoba menguatkan diri. Perlahan, di tengah kegelapan malam yang dingin, pikiranku mulai menjernih. Seperti kilat yang menyambar,
Sebuah kesadaran menghantamku, kekuatan yang selama ini kumiliki. Aku bukan Kirana yang lemah. Aku bukan Kirana yang cuma ibu rumah tangga. Aku adalah Kirana yang cerdas, teliti, dan mandiri. Aku adalah Kirana yang mengelola keuangan keluarga mereka, yang membuat bisnis mereka tetap berjalan, yang menemukan celah investasi, dan yang memastikan gaya hidup mewah mereka tetap terjaga. Aku adalah Kirana yang memegang semua kunci, semua akses, semua kendali atas aset-aset mereka. Selama ini, aku melakukannya diam-diam, tulus, tanpa pamrih. Aku bahkan berinvestasi atas nama mereka, membuat kekayaan mereka bertambah tanpa mereka sadari. Aku membangun fondasi finansial yang kokoh di bawah kaki mereka, hanya karena aku mencintai Wisnu dan ingin yang terbaik untuk keluarga kami. Tapi sekarang, ceritanya berbeda. Mereka telah menginjak-injakku, membuangku seperti sampah. Mereka telah menghancurkan kepercayaanku, mengkhianati cintaku. Malam itu, di kamar penginapan yang dingin, air mataku berubah. Dari tangis kesedihan dan keputusasaan, kini menjadi air mata kemarahan dan tekad yang membara. Aku akan bangkit. Aku akan membalas. Bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang kotor. Tapi dengan cara yang elegan, cara yang akan membuat mereka berlutut di hadapanku. Aku akan tunjukkan pada mereka siapa sebenarnya Kirana, dan betapa bodohnya mereka telah membuang beban yang selama ini menjadi tulang punggung mereka. Aku mulai menyusun rencana dalam benakku. Aku akan menarik semua kendali, memindahkan kepemilikan, membekukan akses, mengubah rekening. Semua yang kulakukan selama ini akan kubalikkan menjadi bumerang bagi mereka. Aku akan memastikan setiap rupiah yang mereka nikmati dari hasil kerjaku akan kembali kepadaku. Keesokan paginya, setelah langit terbangun dan kami makan seadanya di warung kecil dekat penginapan, aku menelepon salah satu teman lama kuliahku, Rian. Rian adalah seorang pengacara muda yang dulunya sangat kompeten dan selalu memberiku nasihat yang baik. Ia kini membuka kantor hukum di Malang. Aku menceritakan secara singkat apa yang terjadi, tanpa terlalu merinci tentang masalah keuangan. Aku hanya mengatakan bahwa aku diusir dari rumah dan butuh bantuan hukum untuk proses perceraian. Rian, tanpa bertanya banyak, langsung menawarkan bantuan. Kirana, kamu kuat. Aku akan bantu. Datang saja ke kantorku di Malang, nanti kita bicarakan detailnya. Jangan khawatir soal biaya, itu urusan nanti. Dukungan dari Rian, meskipun hanya melalui telepon, memberiku kekuatan luar biasa. Aku tahu ini akan menjadi jalan yang panjang dan sulit, tapi aku tidak sendiri. Aku memiliki langit, dan aku memiliki keyakinanku sendiri. Aku memandang langit, yang sedang bermain dengan boneka kecilnya, senyum tipis mulai kembali di wajah mungilnya. Nak, Mama janji, Mama akan buat kita hidup lebih baik. Jauh lebih baik dari yang pernah mereka bayangkan. Tekadku semakin bulat. Keterpurukan ini hanyalah awal. Awal dari kebangkitan yang gemilang. Mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka, dan aku akan memastikan mereka menyadarinya. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup, dan melihat bagaimana sampah yang mereka buang bisa menjadi emas. Pagi itu, di sebuah kafe sederhana di Kota Batu, aroma kopi hangat mencoba menenangkan gejolak di dadaku. Di hadapanku, Rian, sahabat lamaku, menatapku dengan sorot mata penuh simpati. Aku sudah menceritakan semuanya, dari awal pernikahanku yang terlihat sempurna, hingga malam pengusiran yang kejam. Aku juga menjelaskan secara detail bagaimana selama ini aku diam-diam mengelola hampir semua aset dan pendapatan keluarga Wisnu, hingga ke detail rekening, investasi, dan properti yang kukuasai. Rian mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, raut wajahnya berubah dari terkejut menjadi takjub, lalu serius. Jadi, kamu ingin mengambil alih semua itu? Tanya Rian, suaranya pelan. Aku menatapnya tajam, tekadku sekuat baja. Lebih dari itu, Rian. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa sandaran finansial yang selama ini mereka nikuki. Aku ingin mereka tahu betapa bodohnya mereka telah membuang beban yang justru menopang hidup mereka. Rian menghela napas. Kirana, ini akan jadi proses yang panjang dan rumit. Mengambil alih aset yang atas nama orang lain, meskipun kamu yang mengelolanya,
butuh bukti kuat. Tapi, aku yakin kita bisa. Matanya berbinar, semangatnya ikut tersulut. Kamu punya semua data, semua akses, semua dokumen yang selama ini kamu kumpulkan. Semuanya, Rian. Aku selalu menyimpan salinan digital dan fisik dari setiap transaksi, setiap berkas, setiap laporan. Aku punya bukti transfer, bukti kepemilikan saham, bahkan password dan username untuk sebagian besar rekening online mereka. Aku selalu berpikir ini untuk keamanan, agar jika ada apa-apa, aku bisa mengatasi. Siapa sangka, ini justru jadi senjataku. Rian tersenyum tipis. Bagus. Itu sangat membantu. Langkah pertama, kita akan segera mengurus perceraianmu. Ini penting untuk memisahkan segala ikatan hukum yang tersisa. Kedua, kita akan mulai proses pengalihan kepemilikan aset yang selama ini ada di bawah kendalimu, terutama yang atas namamu pribadi atau rekening yang memang bisa kamu pindahkan secara langsung. Untuk aset yang atas nama Wisnu atau perusahaan, kita butuh strategi yang lebih cerdik. Ia mulai menjelaskan rencana yang rumit, namun sangat terstruktur. Kita akan mulai dengan membekukan akses mereka ke beberapa rekening operasional yang vital. Tidak langsung semua, agar mereka tidak langsung curiga. Kita buat seolah-olah ada masalah teknis, atau penundaan transfer. Setelah itu, perlahan kita tarik semua dana ke rekening yang aman, atas namamu. Kita juga harus segera mengklaim semua hasil investasi yang selama ini kamu kelola. Untungnya, banyak dari investasi itu atas nama perusahaan cangkang yang kamu buat sendiri, jadi jauh lebih mudah. Aku mendengarkan setiap kata-katanya, otakku berputar cepat mencerna setiap strategi. Aku merasa energi baru mengalir dalam diriku. Ini bukan lagi soal Kirana yang lemah. Ini adalah soal Kirana yang cerdas dan strategis. Sejak hari itu, hidupku berubah total. Siang hari, aku sibuk mengurus langit di penginapan sederhana yang akhirnya kami sewa per bulan. Sore hingga malam, aku bertemu Rian di kantornya, atau kami berkomunikasi intens melalui telepon dan email. Kantor hukum Rian menjadi markas perangku. Langkah pertama, kami mengurus proses perceraian. Aku tidak menuntut apa-apa dari Wisnu dalam proses ini, hanya ingin perpisahan yang sah secara hukum. Ini adalah taktik untuk mengelabui mereka. Biarkan mereka berpikir aku benar-benar sampah yang pasrah diusir dan tidak punya apa-apa untuk dituntut. Sementara itu, secara paralel, Rian dan timnya mulai bekerja dengan sangat rahasia. Dengan data dan akses yang kuberikan, mereka mulai menguras kering rekening-rekening yang selama ini ku kelola. Pertama, kami membekukan kartu kredit utama Wisnu dan Bulastri dengan dalih masalah keamanan sistem bank. Mereka mengeluh, tapi aku dengan tenang berkata, mungkin bank sedang maintenance, Bu. Coba pakai kartu lain dulu. Mereka pun percaya, karena selama ini akulah yang selalu mengurus hal-hal seperti itu. Berikutnya, kami mulai memindahkan dana dari rekening investasi yang kurang diawasi ketat. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu dolar, mengalir perlahan namun pasti ke rekening-rekening baru yang hanya aku dan Rian yang tahu. Kami juga mengklaim dividen dan keuntungan dari saham-saham yang selama ini kupantau. Aku bahkan menjual beberapa properti yang dulu dibeli dengan namaku pribadi, atau yang atas nama perusahaan cangkang, tanpa sepengetahuan mereka. Ini semua adalah hasil kerjaku, dari manajemen cerdas dan investasiku yang selama ini tidak mereka hargai. Keluarga Wisnu mulai merasakan kejanggalan kecil. Awalnya hanya keluhan, kok tagihan bulan ini lebih banyak ya? Atau, saldo di rekening kok rasanya kurang? Atau, kenapa transfer dari proyek aja ditelat? Mereka saling menyalahkan, menduga-duga, tapi tidak pernah berpikir bahwa aku, Kirana si ibu rumah tangga yang cuma numpang, yang menjadi biang keladinya. Mereka berpikir masalah-masalah kecil itu adalah hal biasa dalam bisnis. Bahkan, Wisnu sering menghubungiku, menanyakan tentang beberapa transaksi yang macet. Mas, maaf. Aku sudah tidak tahu lagi urusan rekening kalian. Sejak aku diusir, aku tidak lagi mengurus semua itu, jawabku dengan nada datar, seolah sudah tidak peduli. Wisnu hanya menghela napas frustasi, mengira aku masih marah. Di sisi lain, aku mulai membangun kembali hidupku dan langit secara mandiri. Dengan sebagian kecil dari dana yang berhasil kuamankan, aku menyewa sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota Batu,
tidak jauh dari pusat kota tapi cukup tenang. Aku juga membeli sebuah mobil bekas yang layak pakai untuk mobilitas. Aku mulai membuka usaha cateringku lagi, namun kali ini dengan skala yang lebih besar dan profesional. Aku menyewa beberapa karyawan dan mulai memasarkan cateringku ke perusahaan-perusahaan dan acara besar di Malang Raya. Dengan modal yang cukup dan pengalamanku, bisnisku berkembang pesat. Aku juga mulai belajar lebih dalam tentang investasi properti dan saham, tidak lagi hanya mengurus, tapi juga merencanakan sendiri langkah-langkah besar. Setiap malam, setelah langit tertidur pulas di kamar barunya yang lebih nyaman, aku akan duduk di meja kerjaku, menatap angka-angka yang terus bertambah di rekeningku. Ini bukan lagi uang mereka. Ini adalah uangku, hasil kerja kerasku, hasil kecerdasanku. Ini adalah fondasi hidup baru bagi aku dan langit. Aku tahu, ini hanyalah awal. Mereka belum merasakan dampak sesungguhnya. Mereka masih bergelimang kemewahan, meski dengan sedikit ganjalan. Tapi aku bersumpah, mereka akan tahu. Mereka akan merasakan bagaimana rasanya kehancuran yang telah mereka sebabkan padaku. Aku akan memastikan mereka melihat bagaimana sampah yang mereka buang itu akan berdiri di atas tumpukan emas, sementara mereka merangkak di dasar jurang penyesalan. Dampak. Awalnya, mereka menganggapnya hanya riak kecil di permukaan. Gangguan-gangguan finansial yang Kirana ciptakan terasa seperti kerikil-kerikil kecil di sepatu mereka yang mewah. Paling cuma error sistem bank, pikir Bulastri saat kartu kreditnya ditolak di butik langganannya. Ah, mungkin kliennya lagi telat bayar, dalih Wisnu ketika transfer dana proyek tertunda. Rina hanya menggerutu tentang saldo rekening yang tidak sefantastis biasanya. Mereka saling menyalahkan, melemparkan dugaan pada staf keuangan, pada kinerja bisnis, atau pada kondisi ekonomi yang sedang lesu. Tak satu pun dari mereka yang berpikir bahwa sumber masalahnya adalah Kirana, perempuan yang baru saja mereka usir dan hina. Namun, kerikil-kerikil itu perlahan berubah menjadi batu-batu besar, lalu bongkahan karang yang menghantam fondasi keuangan mereka. Pertama, krisis likuiditas mulai melanda. Aliran dana kas yang selama ini terasa tak terbatas, kini mulai seret. Tagihan operasional bisnis, gaji karyawan, cicilan mobil mewah, dan bahkan biaya perawatan salon Bulastri mulai tersendat. Wisnu, kenapa uang di rekening utama sedikit sekali? Ibu tidak bisa bayar arisan bulan ini, teriak Bulastri suatu pagi, panik. Wisnu mengernyitkan dahi. Benar, Bu. Investor yang Kirana temukan itu tiba-tiba membatalkan kesepakatan. Lalu, beberapa aset properti yang saya pikir produktif, ternyata masih stuck entah di mana. Dan ada beberapa proyek transportasi yang belum jelas status pencairannya. Ia mulai merasakan ada yang tidak beres. Namun otaknya belum bisa merangkai semua kepingan teka-teki itu. Apa maksudmu tidak jelas? Bukannya Kirana yang selama ini mengurus semuanya? Dia bilang dia pintar investasi, dia bilang dia bisa menemukan celah. Rina menyela, mulai khawatir melihat kondisi dompetnya yang menipis. Itu dia masalahnya. Rin, dia kan sudah tidak di sini. Kita tidak punya akses lengkap ke semua yang dia kelola. Wisnu mulai frustasi. Panik mulai merayap di benak mereka. Mereka mencoba menghubungi Kirana. Berkali-kali Wisnu menelepon nomor Kirana, tapi selalu tidak aktif. Lalu ia mencoba mengirim pesan. Kirana hanya membalas singkat. Maaf, Mas. Aku sudah tidak punya urusan dengan keuangan keluarga kalian. Dingin, datar, tanpa emosi. Balasan itu semakin membuat Wisnu frustasi dan keluarga mulai curiga. Apa-apaan ini? Dia sengaja, Bu. Dia pasti sengaja ingin menghancurkan kita. Rina berteriak histeris, menyadari bahwa shoppingnya harus tertunda. Bulastri, yang biasanya angkuh, kini mulai pucat. Tidak mungkin Kirana yang melakukan ini. Dia kan tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Ia mencoba menyangkal, tapi jauh di lubuk hatinya, keraguan mulai muncul. Situasi finansial mereka memburuk drastis. Bisnis transportasi keluarga mulai mandek. Kendaraan-kendaraan operasional tidak bisa diisi bahan bakar karena tagihan yang menunggak. Karyawan mulai gelisah karena gaji terlambat. Beberapa properti mewah yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, kini terancam disita bank karena cicilan yang tidak terbayar. Suatu hari,
Seorang petugas bank datang ke rumah mereka, membawa surat peringatan keras tentang tunggakan pinjaman atas nama salah satu perusahaan Wisnu. Maaf, Pak Wisnu. Jika dalam 3 hari tidak ada pembayaran, kami terpaksa akan menyita aset jaminan, kata petugas itu tegas. Wajah Wisnu mendadak pias. Ia mencoba memeriksa semua berkas, semua akses online banking yang selama ini ia serahkan pada Kirana. Tapi semua sudah berubah. Password salah. Beberapa rekening sudah dikosongkan. Investasi saham yang dulu terlihat menguntungkan, kini sudah berpindah tangan. Beberapa properti yang dulu diurus Kirana, kini atas nama orang lain atau perusahaan lain yang tidak dikenalnya. Sialan, Kirana, dia yang melakukan ini. Wisnu akhirnya sadar. Kemarahannya bercampur dengan rasa tak percaya dan ketakutan. Kondisi di dalam rumah mereka berubah menjadi neraka. Konflik internal di antara mereka sendiri pecah, jauh lebih dahsyat dari perang dingin yang selama ini terjadi. Ini semua salahmu, Wisnu. Kenapa kamu begitu bodoh percaya pada Kirana? Teriak Bulastri, menampar pipi anaknya. Sudah ibu bilang dia itu tidak cocok. Dia itu cuma wanita desa yang ingin menguras hartamu. Salah ibu juga. Kenapa dulu ibu menyuruh Kirana mengurus semuanya? Ibu sendiri yang bilang dia teliti. Wisnu membalas, meluapkan semua kekesalannya. Dan kau, Rina, kau juga ikut-ikut menghinanya. Sekarang lihat, kita semua akan hancur gara-gara mulut busukmu. Bulastri kini mengalihkan amarahnya pada putrinya. Rina menangis histeris. Aku tidak tahu, Bu. Aku pikir dia memang tidak punya apa-apa. Dia kan cuma istri kakak yang pemalu. Ini semua salah Wisnu. Dia yang tidak bisa menjaga istrinya. Rumah megah yang dulu dipenuhi tawa dan aroma masakan Kirana, kini hanya dipenuhi teriakan, tangis, dan saling tuding. Makanan mewah diganti dengan mie instan. Mobil-mobil mewah terparkir kotor di garasi karena tidak bisa dibiayai perawatannya, dan baju-baju desainer Rina kini terasa seperti kain lap. Mereka tak punya uang tunai bahkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Pak Derajat, yang tadinya diam, kini jatuh sakit karena stres. Bisnisnya kolaps, reputasinya hancur. Ia yang biasanya gagah, kini hanya bisa terbaring lemah, menatap langit-langit dengan kosong. Selama ini, ia memang menyerahkan urusan detail keuangan pada Wisnu, dan Wisnu menyerahkannya pada Kirana. Mereka semua terlena dalam kemewahan yang ternyata dibangun di atas kecerdasan dan kerja keras Kirana yang tidak mereka hargai. Mereka tak menyangka, sampah yang mereka buang di malam ulang tahun itu, kini sedang memegang kendali atas seluruh hidup dan masa depan mereka. Mereka tidak tahu, badai finansial yang menghantam mereka saat ini, hanyalah awal dari pembalasan Kirana yang elegan dan mematikan. Penyesalan? Belum. Saat ini, yang ada hanyalah amarah, kebingungan, dan ketakutan akan kehancuran yang tak terhindarkan. Rumah keluarga Wisnu yang megah, yang dulu menjadi simbol kemewahan dan kesuksesan, kini tak lebih dari bangkai kapal karam. Lampu-lampu mulai padam karena tagihan listrik menunggak. Mobil-mobil mewah mereka disita bank satu persatu. Para karyawan bisnis transportasi mereka telah berhenti, menuntut gaji yang tak kunjung dibayar. Bahkan Bulastri, yang dulu selalu tampil anggun dan wangi, kini terlihat lusuh, dengan rambut acak-acakan dan mata sembab karena kurang tidur dan stres. Rina, yang dulunya ratu belanja, sekarang hanya bisa memandangi etalase toko dengan tatapan kosong. Tas-tas desainer dan sepatu-sepatu mahalnya sudah lenyap terjual untuk menyambung hidup. Hidup mereka telah berubah 180 derajat. Dari bergelimang harta, kini mereka harus berjuang keras hanya untuk makan. Wisnu, yang dulu gagah dan percaya diri, kini menjadi seorang pria yang hancur, putus asa, dan penuh penyesalan. Setiap hari, ia bekerja serabutan di proyek bangunan, jauh dari kemewahan dan kehormatan yang dulu ia nikmati. Bulastri dan Rina, yang tak pernah tahu caranya hidup susah, terpaksa harus menjual perhiasan dan barang-barang berharga terakhir mereka, hanya untuk membeli beras dan lauk pauk. Pernah suatu sore, Bulastri, dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, memohon pada Wisnu. "Nak, bagaimana ini? Kita mau makan apa? Rumah ini akan disita besok kalau kita tidak bayar." Wisnu hanya bisa menunduk.
tak mampu menatap wajah ibunya yang kini terlihat begitu rapuh. Aku tidak tahu, Bu. Aku sudah mencoba segalanya. Di tengah keputusasaan yang mencekik itu, sebuah kebetulan, atau mungkin takdir, mempertemukan kami kembali. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari mengurus proyek catering besar di pusat kota Batu. Mobil baruku, sebuah sedan hitam mengkilap, melaju pelan melewati area perkampungan. Mataku tak sengaja menangkap sosok yang familiar. Di pinggir jalan, di depan sebuah warung makan sederhana, terlihat Bu Lastri dan Rina sedang duduk terdiam, wajah mereka penuh keputusasaan. Di samping mereka, Wisnu baru saja turun dari angkutan umum, seragam proyeknya kotor dan lusuh. Mereka terlihat sangat berbeda dari keluarga angkuh yang dulu kulihat. Mereka tampak renta, lelah, dan tak berdaya. Hatiku sempat berdenyut. Bukan kasihan, tapi ada semacam kepuasan yang dingin. Ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Aku sempat berpikir untuk melaju saja, membiarkan mereka dalam kesengsaraan mereka. Namun, sesuatu dalam diriku berkata, ini saatnya. Ini saatnya mereka tahu kebenaran. Aku menghentikan mobilku tak jauh dari mereka. Aku memarkirkan mobil, lalu turun dengan langkah tenang. Gaun sifon yang kukenakan bergerak anggun ditiup angin, dan tas tangan branded di tanganku terasa berat. Wajahku tanpa ekspresi, seolah ini hanyalah pertemuan biasa. Mereka mendongak, mendengar suara pintu mobilku tertutup. Mata mereka terbelalak. Wajah Wisnu, Bu Lastri, dan Rina menunjukkan keterkejutan, ketidakpercayaan, lalu perlahan penyesalan. Kikirana? Suara Bu Lastri tercekat, nyaris tak terdengar. Aku tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Halo. Lama tidak bertemu. Wisnu menatapku, matanya memancarkan rasa bersalah yang teramat dalam. Kirana, kamu baik-baik saja. Menurutmu? Balasku, nada suaraku datar namun mengandung ironi yang dalam. Aku diusir dari rumah, tanpa uang sepeser pun. Hanya membawa anakku. Menurutmu aku baik-baik saja? Rina, yang tadinya terkejut, mulai mencoba mengembalikan sedikit harga dirinya. Untuk apa kamu kesini? Mau pamer? Setelah kau curi semua harta kami? Aku tertawa kecil, tawa yang sinis. Curi? Aku? Kalian benar-benar masih belum mengerti, ya? Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di depan mereka. Baiklah. Karena kalian sudah mencapai titik ini, dan kalian masih saja menuduh, aku akan mengungkapkan kebenarannya. Aku menatap mata mereka satu persatu. Kalian ingat saat kalian menyebutku sampah? Kalian menyebutku beban? Parasit yang numpang hidup? Kalian pikir kalian hidup mewah karena kerja keras kalian sendiri. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung. Dengar baik-baik. Selama ini, akulah yang mengelola semua aset kalian. Semua rekening yang kalian gunakan, aku yang memastikan saldonya aman. Semua investasi yang membuat kalian bergelimang harta, akulah yang mencarikan dan mengelolanya. Proyek-proyek yang macet, akulah yang menyelamatkannya dengan mencari investor baru, mencari celah-celah pajak, bahkan meninjau ulang kontrak yang merugikan. Akulah yang bekerja siang malam, meneliti pasar, memutar otak, sementara kalian hanya sibuk menikmati hasilnya tanpa tahu apa-apa. Aku melihat mata mereka membulat, mulut mereka sedikit terbuka. Mereka berusaha menyangkal, tapi kata-kata tak keluar. Kalian pikir uang itu datang begitu saja? Tidak. Itu adalah hasil otakku, hasil usahaku, yang kusumbangkan untuk keluarga ini, karena aku mencintai Wisnu dan ingin yang terbaik untuk kita semua. Aku yang memastikan bisnis ayahmu tetap berjalan, Wisnu. Aku yang memastikan rekening ibumu selalu terisi, Rina. Kalian hidup dalam kemewahan karena aku, bukan karena kalian. Air mata mulai mengalir di pipi Bu Lastri. Kali ini, bukan air mata kemarahan, tapi penyesalan yang mendalam. Rina membuang muka, tak sanggup menatapku. Wisnu, dia hanya bisa terduduk di kursi warung. Tubuhnya gemetar. Kalian mengusirku, di hari ulang tahunku sendiri. Mengusir, beban, yang ternyata adalah penyelamat kalian. Kalian menendang orang yang selama ini menjadi tiang penyangga hidup kalian. Dan sekarang, kalian melihat hasilnya.
Aku melambaikan tangan ke arah rumah mereka yang kini tampak gelap dan sepi. Ini adalah hasil dari kebodohan kalian sendiri. Ini adalah karma. Kirana, maafkan aku tidak tahu. Suara Wisnu pecah, ia ingin mendekatiku, tapi aku mundur. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Mas. Sudah terlambat. Kalian telah menunjukkan warna asli kalian. Dan aku telah belajar pelajaran terpenting dalam hidupku, jangan pernah meremehkan siapapun, terutama mereka yang kau anggap lemah. Kirana, tolong kami tidak punya apa-apa lagi. Bu Lastri merangkak mendekat, mencoba memegang kakiku. Kami mohon, Kirana kembalilah. Aku menatapnya dingin. Kembali? Untuk apa? Agar kalian bisa menghinaku lagi? Agar kalian bisa membuangku lagi saat aku sudah tidak berguna? Tidak. Aku bukan lagi Kirana yang dulu. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil jeda untuk menegaskan kalimat terakhirku. Semua aset yang kugelapkan, seperti yang Rina tuduhkan tadi, itu sebenarnya aset-aset yang kuselamatkan dari kehancuran. Dan sekarang, semua itu sudah aman. Atas namaku. Atas nama Kirana, si sampah yang kalian buang. Wajah Wisnu, Bu Lastri, dan Rina memutih. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka telah mengusir beban yang ternyata adalah penyelamat mereka. Mereka telah membuang berlian yang tak ternilai harganya, hanya karena mengira itu adalah batu biasa. Mereka melihatku, berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai menantu yang lemah, melainkan sebagai wanita yang bangkit dari abu, lebih kuat dan jauh lebih kaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Penyesalan, seperti badai pasir gurun, menghantam mereka. Mengubur mereka dalam tumpukan, andai saja, dan seharusnya. Sementara aku, Kirana, hanya bisa memandang mereka dengan tatapan tanpa iba, berbalik, dan melangkah kembali ke mobilku yang mengkilap. Pintu tertutup. Mesin menyala. Aku meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Setelah momen konfrontasi yang menguras emosi itu, aku meninggalkan mereka di tengah kehancuran mereka sendiri. Tak ada lagi air mata kesedihan, hanya rasa lega dan kepuasan yang dingin. Aku kembali ke rumah kecilku di Kota Batu, memeluk langit yang sudah tertidur pulas. Malam itu, aku tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tanpa dihantui bayang-bayang masa lalu. Dengan kendali penuh atas aset yang telah kukumpulkan dan kuselamatkan, hidupku dan langit kini memasuki babak baru yang cerah. Jumlah uang yang kupegang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang membangun masa depan yang aman dan sejahtera untuk putraku, dan untuk diriku sendiri. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan bimbingan Rian, yang kini menjadi penasihat keuanganku sekaligus sahabat karib, aku mulai mengelola kekayaan ini dengan sangat bijak. Aku tahu betul bagaimana mereka meremehkan kemampuanku. Jadi aku bertekad membuktikan bahwa aku bisa jauh lebih dari sekadar ibu rumah tangga yang mereka hina. Langkah pertama, aku menginvestasikan sebagian besar dana ke berbagai instrumen yang lebih stabil dan menguntungkan. Aku membeli beberapa properti strategis di Kota Batu dan Malang, merenovasinya, lalu menyewakannya. Potensi pariwisata di Kota Batu sangat besar, dan aku melihat peluang di sana. Aku juga mulai masuk ke sektor hospitality, membangun beberapa villa kecil yang nyaman untuk disewakan kepada wisatawan. Dengan sentuhan desain yang apik dan pelayanan prima, villa-villaku segera populer. Usaha cateringku, Rasa Kirana, yang dulu hanya proyek sampingan, kini ku kembangkan menjadi perusahaan catering besar dan profesional. Aku menyewa koki-koki handal, membeli peralatan masak modern, dan merekrut tim pemasaran yang kreatif. Kami melayani berbagai acara, mulai dari pernikahan mewah hingga acara korporat besar di Malang Raya. Dalam waktu singkat, Rasa Kirana dikenal sebagai salah satu catering terbaik di Jawa Timur, terkenal dengan cita rasa masakan yang otentik dan layanan yang tak tertandingi. Aku bahkan sempat membuka restoran fine dining dengan nama yang sama, menghususkan diri pada masakan Indonesia modern yang mewah. Aku belajar banyak hal baru, mulai dari manajemen bisnis skala besar, negosiasi dengan klien, hingga strategi pemasaran digital. Aku menghadiri berbagai seminar, membaca banyak buku, dan terus memperluas jaringanku. Lingkaranku kini diisi oleh para pebisnis sukses, investor,
dan tokoh masyarakat yang melihatku sebagai wanita mandiri dan inspiratif. Mereka tidak tahu masa laluku, atau jika tahu pun, mereka menghormatiku karena aku telah bangkit dari keterpurukan. Langit adalah motivasi terbesarku. Aku memastikan ia mendapatkan pendidikan terbaik dan segala fasilitas yang ia butuhkan. Kami pindah ke sebuah rumah yang jauh lebih besar dan mewah, dengan pemandangan pegunungan yang asri. Langit tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, tak pernah kekurangan kasih sayang. Setiap sore, aku selalu menyempatkan diri bermain bersamanya, membaca buku, atau menemaninya belajar. Aku ingin ia tahu bahwa seorang ibu bisa menjadi sosok yang kuat dan mandiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Tahun-tahun berlalu, dan aku, Kirana, si sampah yang dibuang, telah menjelma menjadi salah satu pengusaha paling sukses dan berpengaruh di Kota Batu. Namaku dikenal, karyaku dihargai, dan reputasiku tak ternoda. Aku sering diundang sebagai pembicara di berbagai acara kewirausahaan, berbagi kisah inspirasiku tentang bangkit dari nol. Tentu saja, aku tidak pernah menceritakan detail pahit tentang siapa yang telah membuangku. Aku hanya fokus pada perjalanan bangkitnya seorang wanita yang menemukan kekuatannya sendiri. Hidupku kini tenang, bahagia, dan penuh kemandirian bersama langit. Aku menikmati setiap pagi yang damai, setiap hari yang produktif, dan setiap malam yang penuh kehangatan. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain. Aku menemukan kedamaian dalam pencapaianku sendiri, dalam kebahagiaan putraku, dan dalam kekuatan yang kutemukan di dalam diriku. Dulu, aku bermimpi tentang hidup sempurna bersama Wisnu. Sekarang, aku memiliki hidup yang jauh lebih dari sempurna, dan itu semua kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan orang lain, tapi dari keberanian untuk berdiri sendiri, bahkan setelah jatuh berkali-kali. Bab 9, Nasib keluarga suami yang berbalik arah. Sementara aku, Kirana, menikmati ketenangan dan kesuksesan yang telah kubangun di Kota Batu, kehidupan mantan suamiku dan keluarganya justru merosot ke titik terendah. Kota yang dulu menjadi saksi bisu kemewahan mereka, kini menjadi saksi bisu kejatuhan yang menyedihkan. Wisnu, yang dulu seorang pengusaha muda yang menjanjikan, kini kehilangan segalanya. Setelah semua aset yang ku kelola beralih tangan ke aku, bisnis transportasi keluarga mereka benar-benar lumpuh. Kantor ditutup, karyawan diberhentikan. Semua properti yang dulu menjadi jaminan pinjaman, satu persatu disita bank. Rumah megah mereka di pusat Kota Batu, yang dulu menjadi istanaku dan Wisnu, kini telah dilelang dan berpindah kepemilikan. Mereka terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pelosok, di area pinggiran kota yang jauh dari kesan glamor. Wisnu, si pemuda gagah yang tak pernah merasakan pahitnya hidup, kini harus bekerja serabutan. Aku pernah mendengar dari gosip orang yang kadang aku temui, ia menjadi buruh angkut di pasar induk Kota Batu, atau sesekali menjadi kuli bangunan, dengan upah harian yang tak seberapa. Tubuhnya yang dulu terawat kini terlihat kurus. Wajahnya kusam, dan matanya selalu memancarkan keputusasaan. Ia kehilangan harga diri, kehormatan, dan semua teman-teman lamanya. Tak ada lagi yang mau berurusan dengannya, menganggapnya sebagai orang yang gagal total. Bu Lastri, ibu mertuaku, si nyonya besar yang dulu selalu tampil anggun dengan perhiasan berliannya, kini tak lebih dari seorang wanita tua yang rapuh. Ia harus bekerja keras untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dari informasi yang kudapat, ia membuka warung kopi kecil-kecilan di depan kontrakan mereka, dengan modal seadanya. Tangannya yang dulu halus terbiasa memegang sendok perak, kini kasar karena mencuci piring dan mengelap meja. Wajahnya yang dulu angkuh dan penuh riasan, kini dihiasi keriput dan guratan kesedihan yang tak terhapuskan. Ia tak lagi menghadiri arisan sosialita, karena ia tak punya apa-apa lagi untuk dipamerkan selain kegagalan hidupnya. Rina, adik iparku, si ratu belanja yang selalu up-to-date dengan fashion terkini, juga tak kalah menderitanya. Ia kehilangan pekerjaan karena bisnis ayahnya kolaps. Semua tas branded, sepatu mahal, dan koleksi baju desainernya telah dijual habis untuk menyambung hidup. Aku pernah melihatnya sekilas di pusat perbelanjaan, bukan sebagai pembeli, melainkan sebagai SPG, Sales Promotion Girl, yang menawarkan produk dengan senyum terpaksa. Wajahnya terlihat letih, jauh dari pancaran keangkuhan yang dulu selalu ia tunjukkan. Ia kehilangan teman-teman sosialitanya,
yang kini menjauhinya seolah ia adalah penyakit menular. Penyesalan adalah teman setia mereka. Setiap malam, di kontrakan sempit yang pengap itu, mereka pasti saling menyalahkan, mengingat kembali hari di mana mereka mengusirku. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka telah menendang sampah yang ternyata adalah sumber kemakmuran mereka. Betapa angkuhnya mereka telah mengusir beban yang selama ini menjadi pondasi kehidupan mewah mereka. Sesekali, aku melihat mereka dari kejauhan. Pernah suatu hari, aku sedang menunggu mobilku dicuci di bengkel langganan, dan aku melihat Wisnu mendorong gerobak dagangan berisi sayuran. Ia tampak begitu lelah, dan tubuhnya membungkuk. Atau di lain waktu, aku melihat Bu Lastri dan Rina menaiki angkutan umum yang sudah reot, dengan keranjang belanja di pangkuan. Aku hanya melihat. Tidak ada lagi kemarahan yang membara, hanya rasa puas yang telah terpenuhi. Tidak ada keinginan sedikitpun untuk mendekati, apalagi membantu mereka. Mereka telah memilih jalan ini sendiri. Mereka telah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Aku tidak lagi mengenal mereka. Mereka hanyalah bayangan dari masa lalu yang pahit. Hidupku kini berputar pada sumbu yang berbeda. Aku disibukkan dengan pengembangan bisnis, perencanaan masa depan untuk langit, dan menikmati setiap momen kebahagiaan yang kumiliki. Mereka adalah pengingat. Pengingat bahwa kesombongan akan selalu membawa pada kehancuran. Pengingat bahwa karma bekerja dengan caranya sendiri, kadang dengan cara yang begitu elegan, hingga membuat pihak yang bersalah menyesal seumur hidup. Bab 10. Pesan moral dan inspirasi, cerita Momo. Sobat Momo, kita sudah sampai di penghujung kisahku, kisah seorang Kirana yang pernah kalian kenal. Aku berdiri di sini, di puncak kesuksesan yang kubangun sendiri, di sebuah rumah mewah di Kota Batu, ditemani tawariang langit yang kini tumbuh menjadi anak cerdas dan penuh kasih sayang. Hidupku tenang, damai, dan penuh kemandirian. Jika aku menoleh ke belakang, ke malam pengusiran itu, ke hari ulang tahunku yang berubah menjadi neraka, aku tidak lagi merasakan sakit atau dendam yang membara. Yang ada hanyalah rasa syukur. Syukur karena mereka telah membuangku. Syukur karena mereka telah menghinaku. Sebab, dari kehancuran itulah aku menemukan Kirana yang sejati. Kirana yang kuat, cerdas, dan berani. Kisahku ini, dari sampah menjadi emas, bukanlah sekadar cerita balas dendam. Ini adalah cermin. Cermin bagi siapa saja yang pernah merasa diremehkan, diinjak-injak, atau bahkan dibuang. Aku belajar banyak hal dari perjalanan pahit ini. Pertama, jangan pernah meremehkan siapapun. Kalian tidak pernah tahu potensi apa yang tersembunyi di balik penampilan sederhana, atau status yang dianggap rendah. Orang yang hari ini kalian anggap sampah, atau beban, bisa jadi besok adalah berlian yang paling berharga, atau justru tiang penyangga yang selama ini kalian nikmati tanpa sadar. Kesombongan dan keangkuhan hanya akan membawa kehancuran. Kedua, kekuatan seorang wanita itu tak terbatas. Kalian para wanita, jangan pernah merasa kecil atau tidak berdaya hanya karena status atau pandangan orang lain. Setiap dari kita memiliki kekuatan, kecerdasan, dan potensi yang luar biasa. Mungkin tersembunyi, mungkin belum tergali, tapi itu ada di dalam diri kalian. Carilah, temukan, dan gunakan kekuatan itu untuk bangkit. Ketiga, pentingnya kemandirian. Belajarlah untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ketergantungan pada orang lain, apalagi dalam hal finansial, bisa menjadi bumerang yang mematikan. Kuasai diri kalian, kuasai kemampuan kalian, dan pastikan kalian punya pegangan untuk diri sendiri. Karena di dunia ini, satu-satunya yang bisa kita andalkan seutuhnya adalah diri kita sendiri. Dan terakhir, karma itu nyata. Apa yang kalian tabur, itulah yang akan kalian tuai. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi roda kehidupan itu akan berputar. Setiap kebaikan akan kembali dalam bentuk kebaikan, dan setiap kejahatan akan kembali dalam bentuk yang setimpal. Kisah keluargaku ini adalah bukti nyata bagaimana kesombongan dan kezaliman berujung pada penyesalan yang tak berujung. Sobat Momo, jika saat ini kalian sedang berada di titik terendah, merasa hancur, atau diremehkan, ingatlah kisah Kirana. Ingatlah bahwa dari sampah pun bisa menjadi emas yang berkilauan. Temukan kekuatan dalam diri kalian. Bangkitlah.
Jadilah versi terbaik dari diri kalian, bukan untuk membuktikan kepada orang lain, tapi untuk diri kalian sendiri dan kebahagiaan sejati yang pantas kalian dapatkan. Aku adalah Kirana. Dan aku adalah bukti nyata, bahwa dari kehancuran, bisa lahir sebuah kebangkitan yang gemilang. Nah, Sobat Momo, itulah akhir dari kisah Kirana yang luar biasa, dari sampah menjadi emas. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita banyak hal tentang kekuatan, ketahanan, dan pentingnya harga diri. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti setiap babak kisah ini? Apakah ada bagian yang paling menyentuh hati atau memberikan semangat baru untuk kalian? Jangan lupa untuk like video ini jika kalian terinspirasi dengan kisah Kirana. Subscribe ke channel Cerita Momo untuk tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya yang akan mengubah pandangan kalian. Dan yang terpenting, komen di bawah, bagikan pemikiran atau pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya dari Cerita Momo.